Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalati lati adrikni ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin, pelajaran yaitu sejarah para nabi, yaitu bersambung sekarang bagian nomor ketiga. Jadi setiap umat memiliki rasul. Masih kene mukadimah. Jadi sebelum kita menerangkan dina sejarah nabi, setiap umat memiliki rasul, kita baca bareng dulu yaitu para nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Para nabi yang wajib kita ketahui semuanya ada 25. Satu Nabi Adam alaihi salam, 2 Nabi Idris alaihi salam, 3 Nabi Nuh alaihi salam, 4 Nabi Hud alaihi salam, 5 Nabi Soleh alaihi salam, 6 Nabi Ibrahim alaihi salam, 7 Nabi Lut alaihi salam, 8 Nabi Ismail alaihi salam, 9 Nabi Ishaq alaihi salam, 10 Nabi Yakub alaihi salam, 11 Nabi Yusuf alaihi salam, 12 Nabi Ayub alaihi salam, 13 Nabi Zulkifli alaihi salam, 14 Nabi Syuaib alaihi salam, 15 Nabi Musa alaihi salam, 16 Nabi Harun alaihi salam, 17 Nabi Daud alaihi salam, 18 Nabi Sulaiman alaihi salam, 9 Nabi Ilyas alaihi salam, 20 Nabi Ilyas alaihi salam, 21 Nabi Yunus alaihi salam, 22 Nabi Zakaria alaihi salam, 23 Nabi Yahya alaihi salam, 24 Nabi Isa alaihi salam, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang halaman buka nomor 7. Nomor 7 bagian ketiga. Masih kene di mukodimah yaitu tentang sejarah kisah Nabi dan Rasul. Nomor ketiga yaitu setiap umat memiliki Rasul. Jadi umat Nabi Adam memiliki Rasul,
umat Nabi Idris mempunyai rasul. Jadi setiap zaman, setiap umat pasti mempunyai rasul. Maka dari itu, setiap umat di dunia ini memiliki rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasulnya untuk tiap umat sepanjang masa secara terus-menerus. Tidak ada satu umat pun yang tidak punya rasul. Maka dari itu, apa sih kemarin pekerjaan rasul? Karena Allah memerintahkan, yaitu ada rasul. Rasul itu untuk menyampaikan, yaitu menyampaikan kepada umatnya. Setiap para nabi itu, setiap para umat itu pasti punya nabi dan punya rasul. Setiap zaman punya rasul. Setiap zaman. Makanya zaman Nabi Adam ada rasulnya siapa? Nabi Adam. Umatnya zaman Nabi Adam ada rasul. Umatnya zaman Nabi Idris ya ada rasul. Umatnya setiap yang 25 pasti mempunyai rasul. Kenapa mempunyai rasul? Karena untuk menerangkan tentang perjalanan, untuk menerangkan tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu daerah saja, satu daerah contoh tidak ada RT, bakal pemberutak, bakal brutal, bakal pokoknya mah setiap daerah. Kalau satu RT contohnya, kalau satu RT aja tidak ada pemimpin, di RT satu RT tidak ada pemimpin, bakal kacau balau. Begitu juga di zaman umat. Di zaman umat tidak ada rasul untuk memperjelaskan, yaitu dekat dengan Allah, untuk mempelajari agama, bakal pemberontak. Yang namanya disebut zaman jahiliyah. Makanya ada peraturan rasul. Biar pada umat-umat itu mengerti hidup di dunia, bahwa hidup di dunia itu bukan hidup sendirian. Bukan cuman jadi sendirian, tapi ada yang menjadikan secara ilmu tauhid. Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memerintahkan rasul untuk yaitu supaya umat mengetahui Allah. Supaya umat itu pada benar. Supaya umat itu pada eling. Contoh satu daerah, satu kampung, kalau tidak ada ustadz, gelap itu kampung. Bisa-bisa audzubillah min dalik, itu satu kampung akan diadab terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada Pak, kampung ini banyak tapi enggak ada ustadz tapi enggak diadab-adab. Kata siapa? Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, puluhan tahun, cuger ntar diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak ada. Yang tidak ada pemimpinnya di satu daerah. Kalau contohnya di satu kampung tidak ada ustadznya, cok jajal semua. Jajal dah. Coba satu kampung tidak ada ustadz, satu kampung tidak ada yang ibadah, satu kampung tidak ada yang adan, bakal hancur itu kampung. Hancur dah. Anak-anak mudanya pergaulan bebas tadinya. Makanya di situ harus ada pemimpin. Baik pemimpin secara agama yang disebut ustadz, kiai. Baik pemimpin ya secara Pancasila yang negara Republik Indonesia, yaitu RT. Jadi setiap daerah, di desa ada RT, seberapa RT, pasti ada RT-nya. Kalau ada apa-apa kita gampang. Pak RT bikin KTP ke Pak RT. Pak RT ini keluarga saya ada ini, Pak RT ini ada itu, laporan. Kalau kita keperluan masalah syukuran, keperluan masalah keagamaan, ada ustadz. Coba kalau kagak ada ustadz, gak ada yang namanya syukuran. Gak ada timbulnya syukuran mah dari ustadz. Makanya Allah memerintahkan rasul.
Kalau di zaman sekarang, kiai, ulama, penerus rasul, penerus nabi. Kalau nabi udah tercantum cuman 25 nabi penerusnya. Itu untuk memperjelaskan agama. Alhamdulillah, kita kumpul di sini. Para santri di sini kumpul. Kita bisa yaitu doa mau makan. Kita bisa belajar ibadah sholat. Kita bisa sholat duha, sholat tahajud. Kita bisa dzikir karena dulunya ada Rasul. Kalau tidak ada Rasul, berarti acak-acakan itu satu daerah, acak-acakan satu kampung, acak-acakan satu negara, acak-acakan satu dunia. Maka itu pentingnya di situ ada satu pemimpin, yaitu Rasul. Kalau zaman dulu yaitu Rasul akan yang memperjuangkan agama, yaitu para nabi. Kalau zaman sekarang para ulama, para syekh, para kiai, para ustadz, para habaib. Karena kita untuk mengasih tahu kepada orang-orang yang tidak tahu, yaitu secara agama. Agama itu harus dipelajari. Agama itu harus punya guru. Agama itu harus punya kitab. Jangan ngarang dewek. Kalau orang ngarang-ngarang dewek, entarnya deal-mudil. Udah sasar pribadi, nyasarin ke orang. Makanya jangan ngarang-ngarang. Pasti ada panduannya. Apa panduannya? Al-Quran. Apa panduannya? Al-Hadis. Apa panduannya? Ijma. Apa panduannya? Qiyas. Maka kita dengar sejarah di mana ada pondok pesantren yang 12 santri putrinya diperkosa, diam-diamin aja, di itu diam-diam aja. Itu bukan pesantren. Kagak ada yang pelaturan begitu pesantren mah. Kagak ada. Oh, dia membawa basis nama pesantren karena dia akan menghancurkan yaitu Islam. Bisa saja. Kagak ada. Dari zaman Rasul dahulu, dari kawit Nabi Adam sampai sekarang Nabi Muhammad, kagak ada yang namanya agama, pesantren, yang namanya majlis, yang namanya musola, yang namanya masjid untuk maksiat. Kagak ada. Kagak ada. Itu orang-orang yang akan menghancurkan agama. Maka kita sebagai santri harus tahu sejarah agama, harus tahu sejarah Nabi, harus tahu sejarah Rasul, harus tahu sejarah agama. Pegang bagi kita 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 Al-Qiyas, 4 Al-Ijma. 4 pegang sama kita. Bersumber dari 4 kita akan maju hidup. Bersumber dari 4 kita akan bahagia. Bersumber dari 4 kita akan bahagia dunia dan akhirat. Titik. Tidak ada. Udah tahu hadisnya, dalilnya. Tidak ada. Kok ada yang berbuat begitu? Bagaimana? Itu kalau toh iya benar namanya itu manusia. Kalau toh ini manusia, makanya para ulama harus mengkaji itu tentang bab tauhid. Kalau orang udah yakin kepada Allah, takut akan maksiat. Udah yakin kepada Allah, takut akan berbuat kejelekan. Udah bertauhid kepada Allah, udah takut kepada Allah, udah iman kepada Allah, takut akan mengerjakan walaupun kecil berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa kecil, langsung istighfarnya 1000 balik. Kalau kita berbuat kecil, langsung istighfarnya beberapa ribu balik. Itulah pelajaran agama Islam. Makanya para santri harus perkukuhkan agama, harus perkukuhkan tauhid, matengkan tauhid dalam hati. Bukan kita doang, kita generasi muda, ulama-ulama sekarang, entar ulama ke depan, entar ustadz ke depan. Kita siapa yang menyebarkannya? Kalau kita yang tidak menyebarkannya. Makanya perpeganglah agama, perpeganglah yaitu yang 4. Bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Al-Hadis, bersumber dari Ijma, bersumber dari Qiyas. Makanya kaji kitab kuning.
Sekarang, zaman sekarang, tidak lagi akan mengenal kitab kuning. Jarang yang menerangkan kitab kuning. Banyak kitab kuning nama. Maka diajinya, anak-anak mudanya kadang-kadang tidak mau belajar kitab kuning. Belajarnya kitab-kitab yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu udah dirangkai. Kadang-kadang gak cocok dengan kitabnya. Makanya yang asli itu belajar kitab kuning. Fikihnya Sapina, tauhidnya minimal tijan, terus hadisnya hadis Arba'in Nawawi, yaitu Al-Qur'annya tafsirnya ya biarin tafsir Yasin. Nggak apa-apa nggak tafsir Jalalain dulu ge. Itulah ilmu. Kalau orang udah berilmu, dia akan berlangkah alim. Kalau orang udah alim, dia akan menunduk seperti pohon padi. Pohon padi kalau udah berbuah, dia nggak berani nyongcong ke atas, tapi dia akan menunduk, yaitu kekuatannya dengan apa? Dengan padi berisi. Tapi kadang-kadang yang menggembor-gembor, dia tidak punya ilmu, cuman ngegembor-gembor doang. Itu yang namanya pong bulohong, yang begitu nggak berguna. Maka santri mau kudu penuh, fikihnya penuh, tauhidnya penuh, sejarahnya. Maka sekarang ngaji sejarah biar tahu. Kadang-kadang banyak kitab sejarah nama, kadang-kadang nggak pada diaji, nggak tahu. Kita hafal keneh para artis, bukan menjelekan artis. Kita hafal para artis, kita hafal para biduan, kita hafal para pemain film, tapi kadang-kadang kita miris, kadang-kadang kita ngenes, yaitu orang Islam tidak tahu sejarah Nabi. Orang Islam tidak tahu sejarah malaikat, tidak hafal malaikat, minimal 10 malaikat, nabi minimal nabi 25, nabi dan rasul. Makanya makin mirisnya begitu agama. Kita sebagai perjuangan mantapkan hati, perbanyaklah itu pelajaran, perbanyaklah itu ngaji kitab kuning, perbanyaklah mendalami ilmu dan gurukan. Belajarlah, mengpeng kita dikasih panjang umur, mengpeng kita dikasih kesehatan. Karena kalau kita mengkaji sejarah ulama, sejarah wali, sejarah orang soleh, yaitu kita mendapatkan pahala. Maka Pak Ustadz hadir ke guru kita semua, yaitu Ustazah Ibu Lutfi, Masya Allah, dari jam 7 sampai jam 9 itu yang ngelayat berjubel-jubel. Allahu Akbar. Dari jam 7 banyak ngelayat, jam 9, jam 12 Pak Ustadz aja nggak tidur, melek sampai pagi. Kita kelihatan. Apa kita ntar mati begitu? Kita siapa yang mau ngelayat? Apa kita ntar yang siapa yang nyamperin ke kuburan yang ngajiin? Gak ada. Maka itu sok kita mengpeng muda, belajarlah. Di situ kemuliaan ilmu. Orang banyak yang di mana-mana yang kita meninggal disamperi, yang banyak belayat, yang banyak doanya, maka akan memperingan yaitu dosa-dosa kita. Masya Allah. Beberapa orang ngabring dari mana. Kenapa? Karena orang akan mencantumkan kebaikan kita. Kebaikan kita akan terkenal kemana-mana. Maka orang yang jauh pun sekalian akan mendatangi kita. Dari mana-mana pada datang. Itulah jadi kemuliaan ilmu, kebaikan akhlak kita, pendidikan kita. Di mana-mana kita sekarang belajar. Maka dari itu orang akan mengenang kebaikan kita. Seperti guru kita semua, yaitu ialah Ustazah Lutfi. Allahu Akbar. Orangnya baik, orangnya perhatian kemana-mana, ke santri perhatian ke kita aja. Contoh ke Pak Ustadz aja, Pak Ustadz nggak kenal dari awal pertama tahun 2000 Pak Ustadz kenal. Masya Allah, bagaikan ibu. Sampai ke sono ya namanya ibu asli. Ke situ dihormat, disayang, disiapin makanannya, di ini. Kan kadang-kadang kita enggak. Itulah yang memakai ilmu siapa saja. Maka kita teladani guru kita. Siapa saja ada tamu, kita kasih semampu
makanan kita, apa-apa kita bahagiakan. Itu sampai jangan buntang-banting mah, maksudnya semampu kita. Orang akan mengenang satu kebaikan kita walaupun sampai kapan. Orang akan mengenang dalam hati kita kebaikan kita. Itu di dunia, komentar di akhirat. Allahu Akbar. Makanya sejarah Rasul itu untuk mengenang, belajar kita kebaikan. Mari kita belajar bersama-sama. Hal ini supaya setiap umat di muka bumi ini tetap beriman dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghindarkan kerusakan yang dilakukan oleh umat tertentu. Karena adanya Rasul itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, biar satu daerah, satu kampung, satu RT tidak acak-acakan, dalam arti tidak kegelapan. Itulah pentingnya adanya Rasul. Karena Rasul diutus dengan tujuan mengingatkan mereka yang lalai dan memberi kabar baik bagi yang ingat, yang percaya aja. Kalau kita menyebarkan agama jangan kita FSMR. Kita menyebarkan agama sebulan belum ada jemaah, nggak apa-apa. Kita menyebarkan agama setahun nggak ada jemaah, nggak apa-apa. 2 tahun jemaah, nggak apa-apa. Kita jangan mikirin jemaah, tapi kita memikirkan menyebarkan perintah Allah. Titik. Jangan memikirkan jemaah. Itu. Yang penting mah kita memikirkannya sebagaimana orang supaya mau sholat, bagaimana anak-anak supaya mau ibadah, bagaimana anak-anak supaya mau ngaji. Tuh yang dipikirkan sama kita mah. Kita putar otak. Otak kita muter jadi pahala. Yaitu untuk bagaimana supaya anak-anak kita, anak-anak didik kita ntar kalau punya anak dididik dengan agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umat memiliki Rasul. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Allah. Artinya demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tuh, Allah sudah memerintahkan dari awal-awalnya, yaitu memerintahkan kepada Rasul. Rasul ganti Rasul, ganti Rasul, ganti Rasul. Karena untuk supaya mengingat dan untuk supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biar bagaimanapun kalau kita belajar apapun, belajar beriman, belajar bertakwa, belajar hitungan di sekolahan, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Sunda, kalau tidak ada yang menuntunnya, kalau tidak ada gurunya, kalau kuasanya tidak ada yang membimbingnya, dia itu akan sasar. Semua, kamu bisa-bisa ntar 4 tambah 3 10, bisa sasar, bisa tambah 6. Kenapa? Coba kalau ada guru mah, Lis 4 tambah 3 berapa? 10. Jangan 10 lah tuh Lis, itu nggak tuh 4 tambah 3 7. Tuh ada yang ngebenerin. Itu kita baca Al-Quran, Bismillahirrahman, butak beltuk si kaya baca Quran. Tapi kalau ada guru nama, jangan gitu. Itu kalau Fatah berdiri dibaca pandang. Kalau Fatah berdiri dibaca panjang, kan ada gurunya, ada yang benerin. Kalau kita punya guru pun, kalau kita salah ada yang ngasih tahu. Coba yang malas tahajud, kasih tahu guru mah. Apa sih untungnya sok secara logika? Apa sih untungnya? Tapi kagak. Karena tekadnya ulama, kiai, ustadz itu ngikuti Rasul. Makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama, kiai, ustadz itu warisan Nabi. Maka kuat dia mah. Bagaimana ini nih santri Nurul Jannah supaya tahajud? Ngomong lagi ustadz, nggak bosan-bosan. Ngomong lagi ustadz, nggak bosan. Muti, Kamila tahajud. Belum pak. Muti, Kamila tahajud. Belum pak. Coba kalau pulihkan mah. Purik dah. Ustaznya. Tapi kagak. Karena udah dicap oleh Allah, dikasih modal keimanan,
ustadz, ulama, kiai, siapa aja penyebar agama, yaitu punya hati seperti Rasul, punya hati seperti Nabi, dikasih kekuatannya, punya hati seperti para anbiya, para nabi, para wali, maka kuat ngegedor-gedornya. Bagaimanapun caranya, supaya sebagai umat Islam umumnya, yaitu kalau santri khususnya, supaya pada getol ibadah. Kenapa kok bisa berbicara begitu? Karena kiai, ulama, ustadz udah ngelakonin duluan. Santri saya supaya sukses, santri saya supaya kaya, santri saya supaya pinter, santri saya supaya terhormat sama orang, santri saya supaya berguna bagi agama, santri saya supaya berguna bagi bangsa, santri saya supaya berguna bagi negara, bangsa, negara, agama, santri saya supaya maju, berbakti bagi agama, bagi nusa, bagi dan bangsa. Tidak sedikit pun apa-apapun. Tidak minta harta, guys. Ustadz tidak minta harta, tidak. Itu udah bangga. Dimanapun kalau ada ustadz, kiai, ulama, anak buahnya udah maju, itu udah gembiranya minta ampun. Ibaratnya kalau ini mah dikasih mobil yang paling mahal, ibaratnya, contohnya, itu kuatnya. Maka ikuti sejarah para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.